Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emilian Chandra. Saya berasal dari kelas 3B2 Manajemen Sore. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, rangkuman dari pertemuan pertama sampai ke-7 menjelang UTS. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan pertemuan pertama dan kedua. Ini secara rangkuman saja, kita ngambil pengertian. Pertama, lanjutan. Lembaga keuangan digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu lembaga keuangan bank, yang kedua lembaga keuangan nomor bank atau lembaga pembayaran. Kemarin kita diberi tugas Bank Indonesia. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Bank Indonesia sebagai bank sentral, berikut pengertiannya, merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah diatur negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menggunakan fungsi sebagai leader of last resort. Tujuan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Kestabilan rupiah yang diinginkan adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi, kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Itu merupakan rangkuman dari pertemuan pertama dan kedua. Berikut pertemuan ketiga, membahas tentang sumber-sumber dana bank. Pengertian sumber-sumber dana bank. Yang dimaksud dengan sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsinya, bahwa bank adalah lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya adalah dalam bidang jual beli uang. Tentu saja sebelum menjual uang, memberikan pinjaman, bank harus dulu membeli uang, menghimpun dana sehingga dari selisih bunga tersebut bank mencari keuntungan. Adapun sumber-sumber dana bank tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang saham. Yang kedua, dana berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dalam sumber dana ini. Selanjutnya adalah giro. Pengertian giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Jadi sarana penarikan untuk menarik dana yang tertanam di rekening giro adalah cek dan biliet giro. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang menarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro atau alat lainnya. Itulah tadi pertemuan ketiga. Selanjutnya pertemuan keempat, jenis dan lapangan usaha bank. Di sini banyak macam jenis-jenis bank. Yang pertama dilihat dari segi fungsinya, yang kedua dilihat dari kepemiliknya, ketiga dilihat dari segi status, yang keempat dilihat dari segi cara menemukan harga. Jenis-jenis jasa bank lainnya. Yang pertama, kiriman uang, clearing, inkaso, dan keempat, safe deposit box. Yang kelima, bank card, bank notes, travelers change, letter of credit, bank garansi, dan referensi bank. 10. Memberikan jasa-jasa di pasar modal. 11. Menerima setoran-setoran atau pembayaran listrik, telepon, air, pajak, dan lain-lain. Yang ke-12, melakukan pembayaran gaji, pensiun, bonus, dividen, dan lain-lain. Itulah tadi pertemuan keempat, kita banyak membahas
jenis-jenis bank atau fungsi-fungsinya. Lanjut untuk pertemuan kelima. Di pertemuan kelima, manajemen aktiva dan pasiva. Kita di sini menjelaskan atau mempelajari manajemen aktiva dan pasiva menurut pengertian dari bank. Pengertian manajemen aktiva dan pasiva bank. Manajemen aktiva bank ialah manajemen yang berhubungan dengan alokasi dana ke dalam kemungkinan investasi. Alokasi dana ke dalam investasi baru direncanakan, diorganisasi, diarahkan, dan diawasi agar tujuan dapat tercapai. Adapun jenis-jenis aktiva terdiri dari A. Cadangan likuiditas, B. Cadangan sekunder. Manajemen pasiva bank mempunyai dua pengertian. Yang pertama dalam arti sempit, manajemen pasiva diartikan sebagai manajemen pengelolaan dana pinjaman untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang tak terduga. Dalam arti luas, manajemen pasiva didefinisikan sebagai suatu proses mengendalikan dan mengkoordinasikan sumber-sumber dana. Di sini kita memahami manajemen pasiva bank dan aktiva bank. Adapun jenis-jenis pasiva terdiri dari dana sendiri, dana dari deposan, dana pinjaman. Pengelolaan aktiva dan pasiva bank. Pengelolaan aktiva dan pasiva atau kewajiban suatu bank merupakan suatu yang tidak dapat berjalan-jalan sendiri. Pengelolaan aktiva suatu bank selalu memperhatikan karakteristik dari penghimpunan dana pada sisi pasiva. Begitu juga sebaliknya. Adapun pengelolaan dana menggunakan beberapa cara. Yang pertama yaitu penghimpun dana dengan menggunakan sumber-sumber dana bank atau pasiva. Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Kita ulangi lagi, sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya adalah dalam bidang jual beli uang. Tentu saja sebelum menjual uang atau memberikan pinjaman, bank harus lebih dulu membeli uang atau menghimpun dana, sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank mencari keuntungan. Seperti yang kita bahas dari fungsi bank yang pertemuan ketiga atau keempat tadi. Selanjutnya pertemuan keenam. Lembaga penunjang bank atau clearing. Di sini kita membahas lembaga penunjang bank atau clearing. Pengertiannya adalah lembaga penunjang bank atau clearing adalah lembaga yang ikut serta dalam menunjang usaha-usaha perbankan yang termasuk dalam lembaga-lembaga penunjang yaitu clearing, pasar uang, antar bank, dan asuransi. Yang selanjutnya pertemuan ketujuh atau pertemuan terakhir, manajemen bank syariah. Di sini kita membahas tentang bank syariah atau cara pemimpinan bank syariah. Berikut pengertian manajemen syariah. Kita harus tahu dulu, manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan idarah. Idarah diambil dari perkataan adartasi atau syai'ah, atau perkataan adarta bihi juga dapat didasarkan pada kata ad-dauran. Pengamat bahasa menilai mengambil kata yang kedua yaitu adarta bihi itu lebih tepat. Oleh karena itu, dalam Elias Modern Dictionary English Arabic, kata manajemen English sepadan dengan kata tadbir, idarah, siyasah, dan qiyadah dalam bahasa Arab. Dalam Al-Quran, dari terma-terma tersebut hanya ditemui terma tadbir dalam berbagai derivasinya. Tadbir adalah bentuk madasar dari kata kerja dabra, yudabiru, tadbiran, tadbiri berarti penertiban atau pengaturan, pengurusan, perencanaan, dan persiapan. Jika menurut Bank Undang-Undang
Nomor 21 tahun 2008 tentang bank syariah. Pasal 1. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berikut fungsi dan tujuan bank syariah. Yang pertama adalah kemakmuran ekonomi yang meluas. Yang kedua, keadilan sosial ekonomi. Yang ketiga, stabilitas nilai uang. Yang keempat, mobilisasi dan investasi tabungan. Yang kelima, pelayanan yang sensitif. Itulah fungsi dan tujuan bank syariah. Tujuan utama perbankan dan keuangan Islam. Yang pertama adalah penghapusan bunga. Di dalam Islam tidak boleh adanya riba. Jadi tujuan diutamakan di perbankan syariah ini adalah penghapusan bunga. Yang kedua, distribusi pendapatan dan kekayaan. Yang ketiga, kemajuan pembangunan ekonomi. Contoh Bank Syariah Indonesia. Yang pertama, Mandiri Syariah, BNI Syariah, Bank Muamalat, Panin Bank Syariah, Bank Kopin Syariah, BTN Syariah, dan yang terakhir Bank Mega Syariah. Itulah yang kita bahas di pertemuan ke-7. Baiklah, dari segala pertemuan tersebut kurang lebih bisa kita pahami. Jika ada kekurangan bisa kita langsung bertanya kepada dosen pengampu mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Terima kasih atas materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.